klien kita ini minta ketemuan, tapi kenapa cuma gue sama Jessica doang yang turun tanpa kamera? Sekarang ini nanti kita turun, tapi kamera tetap jangan hilang momen ya. Kamera sorot aja. Gue penasaran nih, kenapa dia minta ketemuan sama kita tanpa kamera? Ini ada yang disembunyikan pasti. Klien kita namanya adalah Vika. Vika melaporkan ke kita karena menurut dia, pacar dari ibunya atau calon suami dari ibunya bukan cowok baik-baik. Dia merasa Om Yayan ini yang tidak lain adalah cowok dari ibunya adalah penipu, playboy. Bisa jadi sebetulnya calon suami ibunya biasa-biasa aja, nggak playboy, cuman dianya aja yang nggak rela kali ibunya nikah kali ya. Tapi ya kita positif thinking aja dulu. Oke, udah ya. coba yuk. Mas janjiannya gimana sih? Di kafe udah deket tuh. Kita janjian dengan klien kita, Vika, di salah satu kafe. Tapi begitu kita sampai, dia tiba-tiba nggak angkat telepon gue. Dia bilang dia udah sampai di situ tadinya. Tapi kita cari-cari, nggak ada. Ada kok. Hah? Jalan nggak siapa-siapa. Gimana sih janjiannya? Ini janjiannya, kan nggak diangkat. Ini kita nggak ditipu sama klien kita nih. Enggak deh, ntar tunggu dulu deh mas. Ini kenapa nggak diangkat sih? Dia nggak ada di situ. Gue telepon terus nggak angkat. Gue sampai dimarahin dong sama Mas Uya dan tim. Ini yang aneh. Nggak diangkat, kita masuk dulu deh mas ya. Kita tim janjian dengan Vika di sebuah tempat makan. Namun sampainya di tempat makan tersebut, kita tidak bisa menghubungi Vika. Dan Vika pun tidak nampak sama sekali batang hidungnya. Sampai akhirnya pas Ciripa masuk ke dalam, dia pengen ke WC. Mas, kata dulu. Apa? Kebelet pipis. Ya buruan. Balik dari WC, Ciripa bilang bahwa dia kayak bertemu dengan ibunya dari Vika. Mas, Dia lagi di jalan kali mas. itu tuh bukan ibunya. Siapa? Ibunya siapa? Apaan sih kecil Pak? Itu yang ada di foto itu. Ibunya siapa? Punya Vika. Saya tanya sama Ciripa, lo yakin nggak itu adalah ibunya Vika? Kita janjian sama Vika bukan sama ibunya kan? Iya sama Vika. Terus kenapa ada ibunya? Itu ibunya beneran apa bukan sih? Kayaknya sih. Hah? Kayaknya sih. Lu jangan mengada-ngada dong. Kita bingung dong, kalau emang itu adalah ibunya Vika, ngapain ibunya Vika ada di tempat makan tersebut? Ibunya. Padahal kan kita janjian di tempat makan itu bukan sama ibunya Vika. Kita janjian sama Vika, yang justru kita ingin menyelidiki ibunya Vika dengan pacarnya itu. Maaf, ibunya Vika. Di mana dia? Kita juga lagi nyariin Vika. Tapi ibunya Vika benar. Betul. Nah, ibu ngapain nangis di sini? Vika nggak pulang-pulang. Sudah berapa hari dia? Dan ternyata betul, itu adalah mamanya Vika yang akan kita selidiki. Dia justru bilang ke kita kalau Vika sudah tidak pulang ke rumah. Dia nyari-nyari Vika. Ibu berantem sama Vika gara-gara apa? Kamu ikutin saya dari tadi. Bu, enggak, justru kita nyari Vika di sini, Bu. Saya nggak tahu Vika berada di mana. Ibunya pun marah. Dan akhirnya dia pergi keluar, namun dia meninggalkan sepucuk kertas di atas meja. Tepatnya bukan meninggalkan sih, ketinggalan. Ini apa ya? Surat pemesanan kendaraan. Nita. Si Bitung. Motor. Pas kita keluar dari situ, tiba-tiba Vika nelfon Jessica. Dia nyariin kita, katanya dia sudah ada di depan tempat makan tersebut. Iya kita di sini, tempat yang lo kirim ke gue tuh di sini. Lo mana? Kita tuh di depan. Pokoknya di depan tuh ada mobil putih, lo ke situ. Kita tunggu di mobil Coba putih. curug ini cepetan. Mobil putih cepetan. Dan benar saja, Vika datang nyamperin kita dan kita masih lihat ibunya sedang nunggu di pinggir jalan raya, sedang menunggu sesuatu. Vika, Ayo kak, cepetan. Tuh mama tuh cepetan mas. Ayo mama keburu naik angkot. mama kamu naik angkot. Iya ayo. Coba. Iya yuk. Dan ibunya naik angkot. Kita putuskan langsung ke dalam mobil dan kita ikutin ibunya Vika. Sambil kita bertanya-tanya, Vika kemana aja dari tadi? Kita tanya ke Vika, lu kemana sih nggak bisa dihubungin dan lu malah nggak ada? Vika bilang, Aku tuh ngikutin mas, Ngikutin sih. mama aku. Heeh. Kalau mama aku tuh lagi sama Om Yayan. Ya kalau Lah iya, misalnya mungkin- kamu udah ngikutin mama kamu, ngapain kamu minta Minta kita datang. nah sekarang pertanyaan nih, kita tadi mama kamu sempat ketinggalan surat pemesanan motor. Maksudnya Surat apa pemesanan itu? kendaraan nih. Berarti mama kamu pesan motor.
mama kamu beli motor buat siapa? Mama aku tuh nggak bisa naik motor, nggak bisa naik motor. Nah ini pasti buat Om Yayan. Kita ngasih tunjuk kertas pesanan kendaraan itu ke Vika. Dan Vika kaget. Ini ibu saya pesen motor buat siapa? Padahal menurut Vika, ibunya itu sama sekali nggak bisa naik motor. Jadi jelas itu motor bukan buat ibunya. Bukan buat aku dan ini juga bukan buat Mama, Mas. Itu pasti Mama diporotin sama Om Yayan, Kak. Dan aku aja minta beli motor saya kan nggak dibeliin, Mas, sama dia. Dan kita ikutin ibunya Vika naik angkot. Sampai akhirnya angkot itu berhenti di sebuah dealer motor. Dan sesampainya di dealer motor tersebut, Vika langsung melabrak ibunya. Mama ngapain di sini? Apa-apaan ini? Pasti Mama beliin Om Yayan kan? Itu Mama bukan ngapain sih, urusan Mama? kamu, urusan mama. Terserah, mama mau buat siapa aja. Enggak, Mama itu nggak bisa naik motor. Pulang. Ngapain sih, Ma? Pulang. Vika bilang ke ibunya kalau Vika nggak setuju sama sekali ibunya pacaran dengan Om Yayan. Vika juga bilang ke ibunya kalau Om Yayan itu adalah bukan cowok baik-baik. Mama tuh dibohongin sama Om Yayan, Mang. Jangan sembarangan kamu ngomong ya. Enggak, Ma, dia itu bohong. Dia itu udah nipu Mama. Dia itu nggak pernah cinta sama Mama. Kamu aja yang ngada-ada. Enggak, Ma, Om Yayan itu emang Ma. Asal kamu tahu ya. Kurang ajar kamu. Dia akan jadi papa kamu. Ibunya malah marah. Ibunya maki-maki Vika. Vika jangan kurang ajar ya, ngatain Om Yayan begitu aja. Dan sampai Vika bilang, pilih saya anaknya atau... Mama pilih aku atau Om Yayan? Mama akan nikah sama Om Yayan. Kamu nggak usah jadi anak mama. Kamu angkat kaki dari rumah. Ibunya malah ngusir Vika pergi dari rumah. Mama tuh lebih milih Om Yayan kan daripada aku. Mama emang nggak sayang sama aku. Vika ini emang bener-bener tahu Om Yayan ini bukan cowok baik-baik, apa memang Vika ini cuma cenderung nggak setuju ibunya nikah aja. Jadi di mata Vika nih Om Yayan ini negatif aja. Saya mau nanya Pak, jadi ibaratnya ibu tadi mau beli mau ganti motor. Iya. Motor yang mana Pak yang mau dibeli Pak? Ini, oh ini lebih murah. Oh berapa ini Pak? 26.350. Apa? Nggak salah, Pak. Aku aja minta beli motor second 5 juta nggak dikasih. Dan Vika pun kaget, hah? 26 juta? Ini mau ganti yang lebih mahal justru. Kita pikir pengen lebih murah dong. Ternyata malah motor yang lebih mahal, 26 juta. Tahu nggak Bapak ini buat siapa Pak motor Pak? Nggak tahu, katanya mau buat apa namanya, pokoknya suka aja lah. Pak tadi waktu di depan Bapak ngomong, katanya tadi Ibu bilang katanya ganti namanya Pak Edi. Balik nama, Balik nama. Pak? Ya, Pak Edi. Siapa lagi Edi? Loh berarti bukan buat Pak Yayan. Enggak, itu pasti buat Om Yayan, Mas. Tapi namanya nama Edi. Nama Edi. Sedangkan Vika bersikeras yakin bahwa motor itu untuk Pak Yayan, Om Yayan, pacar ibunya. Tapi petugas dealer motor tuh masih lihat ini dilakukan perubahan nama untuk Om Edi, Pak Edi. Kita berpikir jangan-jangan ibunya punya pacar lagi namanya Pak Edi. Nggak mungkin, Mas. Nggak mungkin. Mas kita tanya aja alamatnya Mas Edi di mana pengirimannya. Di mana alamatnya Mas Edi pengirimannya? Dan dari petugas dealer motor tersebut itu kita pun mendapatkan alamat yang namanya Pak Edi. Alamat di mana motor itu harus diantarkan. Oke, sekarang kita akan menuju ke rumah Pak Edi yang tadi dikasih alamatnya sama dealer motor. Kita penasaran nih ya, mama kamu beli motor, pesan motor atas nama Pak Edi. Pertanyaannya siapa Edi ini? Aku nggak pernah tahu yang namanya Nggak tahu. ini. Pokoknya aku taunya itu pasti buat Om Yayan. Lalu karena alamatnya jauh di Cibitung Cikarang, kita nyuruh Ciripa aja untuk pergi ke sana duluan. Kita makin penasaran dengan yang namanya Edi. Makanya Mas Uya menyuruh saya untuk datang ke rumah Mas Edi. Permisi Bu. Assalamualaikum. Pak, maaf, ini rumahnya Pak Edi bukan? Iya, betul.